Hai guys, welcome back to my YouTube channel Romia di Jerman. Oke guys, hari ini aku akan sharing ke kalian mengenai pekerjaan aku selama aku mengikuti program Aviation ini di Jerman. Kurang lebih aku sudah mengikuti sekitar 1 tahun 4 bulan mengikuti program Freiwilligen Social Year ini sebagai Pflegeheim. Jadi aku itu bekerja di Jerman itu sebagai Pflegeheim Assistentin. Ya, jadi aku itu sebagai perawat, asisten perawat, di mana aku bekerja itu di bagian panti jompo atau Altenheim, dan aku hanya memiliki 1 orang pasien saja. Jadi yang pada umumnya orang-orang yang bekerja di Altenheim itu di panti jompo biasanya mereka itu mengurus ada beberapa orang-orang tua. Tapi aku sendiri memiliki 1 pasien saja yang. Jadi hari ini aku akan sharing ke kalian apa sih yang aku kerjakan, rutinitas seperti apa sih yang aku lakukan dalam pekerjaan aku ini, dalam merawat pasien aku ini. Jadi for your information, pasien aku sendiri ini adalah pasien yang sudah berumur 65 tahun dan dia punya riwayat kecelakaan 5 tahun belakangan. So aku sudah bekerja dengan beliau hampir 1 tahun lebih 1 tahun berapa bulan dengan beliau, dan pekerjaan aku setiap harinya itu rutinitas aku tuh sama ya setiap harinya. Jadi buat teman-teman yang nanya, Kak, spill dong kerjaan sebagai perawat itu ngapain aja di Jerman, pekerjaan kakak seperti apa. Aku akan sharing video ini mengenai rutinitas aku. Aku harap kalian bisa tonton sampai habis supaya kalian mengetahui kira-kira gimana sih gambaran sebagai asisten perawat di Jerman itu seperti apa gitu. Dan setiap stele atau bidang mungkin bisa beda-beda pekerjaannya, tapi pada umumnya itu hampir mirip, hampir sama. Jadi pekerjaan aku ini pakai shift ya, ada shift pagi sama shift sore. Jadi shift pagi itu dari jam 8 sampai jam 3 sore, kadang sampai jam 4 sore. Terus kalau untuk shift sorenya itu dari jam 4 sore ke jam 10 malam. Atau dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Tergantung jam yang berapa jam yang dibutuhkan pasien ini gitu ya. Dan pasien ini juga memiliki asistentin lainnya, nggak cuma aku doang. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian, pasien yang aku rawat ini adalah pasien yang benar-benar mohon maaf ya, dia lumpuh total. Jadi memang beliau tidak bisa lagi berjalan, beliau sudah tidak bisa lagi berdiri, beliau tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Jadi pasien aku ini hanya bisa berbicara, hanya bisa menggerakkan tangannya, mengangkat tangan, tapi jari-jari ini sudah rata-rata sudah tidak berfungsi lagi. So memang aku memiliki pasien yang cukup parah dalam segi fisiknya ya, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau si pagi aku tuh datang sekitar jam 8 ya, start kerja jam 8. Jadi pada saat aku datang, kadang pasien aku ini masih tidur ya, namanya orang tua yang berumur 60-an, kadang dia masih tidur. Jadi kalau dia udah bangun, udah pasti kita harus greeting ke dia, kayak ucap salam Guten Morgen gitu kan, wie geht's dir, apa kabar, gimana tidurnya, apakah tidurnya enak atau enggak gitu kan. Itu jadi kayak rutinitas pagi, sapaan pagi ke pasien. Nah, jadi setelah aku sudah mengucapkan kata salam, selamat pagi, biasanya aku menyiapkan minuman daripada pasienku ini seperti kopi. Nah, jadi aku bikin kopi, aku siapin kopi, dan kebetulan pasien aku ini sendiri memang ada beberapa jenis minuman yang cairan yang harus disiapkan buat dia selain minuman. Nah, nanti aku bikin apa sih namanya, kopinya, aku juga bikin ada minuman kayak sirup, ada beberapa jenis yang aku siapkan. Dan setelah itu aku juga menyiapkan roti sarapan untuk beliau gitu. Setelah aku menyiapkan sarapan beliau, aku juga bertugas untuk memberi obat.
Jadi sudah ada obat yang disediain setiap harinya, jadi aku wajib memberikan obat. Setelah itu aku memindahkan pasien aku ini dari tempat tidur ke kursi roda. Jadi memang pasien aku yang seperti aku bilang, dia lumpuh total, sama sekali tidak bisa menggerakkan apapun selain menggerakkan tangannya saja dan berbicara. Jadi kalian bisa bayangkan guys, aku yang sekecil ini, aku kecil dan pasien aku tuh besar banget ya, orang Jerman ya. Dia tuh tinggi, selain tinggi dia juga besar, gemuk gitu ya. Jadi aku harus berusaha memindahkan pasien aku ini dari tempat tidur ini ke kursi roda. Untuk memindahkan pasien aku dari tempat tidur ke kursi roda itu bukan hal yang sangat mudah ya. Aku sendiri pun kadang sampai sekarang itu masih ada yang kayak rasa worry ya untuk memindahkan dia, jangan sampai dia kenapa-kenapa gitu. Tapi syukurnya aku sampai sekarang tidak pernah ada terjadi hal-hal yang seperti apapun. Puji Tuhan selalu aman aja. Sebelum aku memindahkan pasien aku ini dari tempat tidur ke kursi roda, nah jadi biasanya aku udah harus membersihkan di bagian dari perut ke atas, yaitu kepala, ketiak, dan juga perut. Jadi nanti aku ambil peralatan untuk membersihkan muka dia, jadi kayak mengelap muka dia, mengelap ketiak dia gitu kan. Aku yang melakukan itu. Anyway, pasien aku ini kebetulan untuk memandikan, aku tidak pernah memandikan pasien aku sendiri, dan untuk yang bertugas memandikannya itu ada dari tim ambulan. Jadi memang syukurnya aku tidak pernah memandikan pasien ini, karena memang itu bukan hal yang mudah dan resikonya juga cukup besar guys. Nah, setelah dari perut bawah, dari perut ini ke bagian atas itu sudah bersih, sudah kita bersihkan. Jadi kita memindahkan dia, saatnya kita memindahkan dia dari tempat tidur ini ke kursi roda, dimana kita membawa dia ke kamar mandi. Nah kebetulan pasien aku sendiri ini punya kursi roda yang bisa di-handle sama beliau, jadi bisa di-handle dengan dirinya sendiri tanpa harus mendorong. Jadi dia pakai remote gitu yang dia bisa gerakan pakai tangannya. So kita antar dia ke kamar mandi. Di kamar mandilah kita bertugas untuk menyiapkan sikat giginya, menyiapkan odol, menyiapkan lotion. Jadi pasien aku juga ini sama seperti manusia-manusia pada umumnya, sama seperti manusia-manusia normal pada umumnya. Dia juga harus pakai lotion, dia harus pakai skincare juga, rambutnya harus disisir. Kita benar-benar mengurus dia sama seperti manusia normal pada umumnya gitu. Nah itu sih untuk rutinitas paginya. Jadi kita memang menyiapkan sarapannya, kita membersihkan tubuh pasien gitu, mengganti pakaiannya. Jadi memang kalian bisa membayangkan ya bagaimana seorang pasien yang lumpuh total, dan kita membutuhkan usaha untuk sendiri ya. Kebetulan aku bekerja sendiri tanpa kolega, tanpa partner gitu, partner kerja. Jadi aku harus berusaha untuk membuat pasien ini, mengganti pakaian pasien ini dan memakai lagi pasiennya, dan celananya, kaos kaki, sepatu, semuanya. Jadi memang kalau aku flashback ke belakang, itu bukan hal yang mudah guys untuk dikerjakan ya awal-awalnya. Tapi lama-kelamaan sering berjalannya waktu, aku sudah tahu caranya, aku sudah tahu tekniknya, aku belajar teknik sampai itu menjadi hal yang udah biasa buat aku. Dan setelah itu, setelah rutinitas pagi ini sudah dipersiapkan, sudah dibersihkan tubuhnya juga, nanti dia ada termin. Jadi dia ada janji temu dengan petugas lain kayak terapi. Jadi dia punya ada beberapa terapi kaki, terapi musik, terapi gimnastik. Jadi dia ada terapi. Selama terapi ini berlangsung dengan pasien, aku harus mengecek apa yang dia butuhkan. Biasanya dia ngomong gitu. Biasanya dia bilang kalau aku butuh air minum sudah habis, boleh nggak kamu beliin ke supermarket terdekat. Jadi aku harus pergi Eindhoven, belanja, shopping untuk kebutuhan daripada pasien aku gitu. Jadi semua yang bekerja dengan beliau
harus bisa menyiapkan semua kebutuhan pasien ini termasuk dengan makan. Jadi memang makan siangnya kita juga harus siapkan, jadi ada di kulkas itu apa yang perlu dimasak. Bahkan aku pun harus memasak untuk pasien ini. Tapi memang nggak seribet yang pada umumnya ya, kayak makanan simple aja, cuman rebus telur, bikin salad gitu. Jadi itulah pekerjaan aku, rutinitas aku di siang hari untuk memberi makan, masak, memberi dia makan, gitu, menyiapkan peralatan makan. Jadi memang namanya pasien yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi aku sebagai asisten timnya harus menyiapkan semua kebutuhan peralatan beliau juga. Nah, jadi di siang hari itu dia juga harus minum obat, ada juga beberapa vitamin yang harus diminum gitu. Itulah tugas kita untuk mengingatkan dia untuk memberi obat atau vitamin ini ke pasien ini. Nah, setelah itu ada juga kayak Spatchierengeyen. Nah, jadi pasien ini akan selalu mengajak kita para asisten timnya untuk Spatchierengeyen karena memang dia butuh udara segar, udara yang baru. So kita di jam 3 sore biasanya kita keluar mencari udara Spatchierengeyen. Jadi aku bersama pasien aku ini pergi Spatchierengeyen. Rutinitas aku ini simple guys, seperti siapin sarapan, siapin perlengkapan baju, membersihkan tubuh pasien, memakaikan baju pasien, dan juga memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Kita menyiapkan makanan siang, kita menyiapkan peralatan makannya juga, kita siapkan obat, kita Spatchierengeyen, kita juga ikut serta dalam berbelanja gitu ya, membeli kebutuhan peralatan pasien kita ini. Mungkin akan berbeda dengan pengalaman orang-orang di luar sana seperti apa, tapi pada umumnya seperti itu. Kita yang bekerja dengan orang tua di panti jompo, di Pflegeheim itu biasanya kita rutinitas seperti itu, mempersiapkan kebutuhan mereka, merawat mereka, menolong mereka dalam menjalani aktivitas mereka gitu. Teman-teman yang nanya bagaimana pekerjaan perawat di panti jompo, kira-kira seperti itu. Hanya saja setiap company atau setiap stella itu beda-beda, cuman gambarannya sama seperti itu. Dan aku sendiri tergantung pasien, yang kebutuhan pasiennya seperti apa. Jadi hal apa saja yang tidak aku lakukan dalam pekerjaan aku ini. Yang pertama, aku tidak memandikan pasien karena memang ada petugas ambulan yang bertugas untuk memandikan pasien. Yang kedua, aku tidak bertugas dalam membantu proses pembuangan air besar daripada pasien. Jadi ada petugas juga yang datang untuk bertugas dalam proses pembuangan kotoran daripada pasien ini. Tapi kalau untuk urin dari pasien ini, aku membantu dalam memindahkan dari selang, karena pasien aku ini sudah pakai selang. Jadi dari selang itu aku pindahin ke botol urin lalu buang, hanya sekedar seperti itu. Pada umumnya, kalau untuk pekerjaan pada umumnya ya sama seperti biasanya, kita yang memberi dia makan, kita yang menyiapkan makanannya, kita yang mengganti pakaian, kita yang melengkapi pakaiannya juga, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Seperti itu guys. Jadi buat teman-teman yang nanya, semoga ini bermanfaat. Semoga kalian sudah ada gambaran seperti apa pekerjaan Vrijwilligen Sociëteit di bagian perawat ini di panti jompo. Semoga ini bisa membantu kalian. Thank you guys for watching. Ciao.